Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan. Saya sendiri Putri Khadijah sebagai moderator, dan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi ada Mas Rohaini, Tri Yuni Silviani, Auliatun Nasihah, Abu Khotin, dan Maulupi Ihsan. Pembacaan yang pertama akan dibacakan oleh Mas Rohaini. Pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan domain ketiga dalam teknologi pembelajaran adalah kawasan pemanfaatan. Sedangkan pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dari sumber untuk belajar. Di kawasan pemanfaatan meliputi 4 teori dan praktek, yaitu yang pertama, pemanfaatan media, yang kedua difusi inovasi, yang ketiga implementasi dan institusionalisasi, dan yang terakhir atau yang keempat kebijakan deregulasi. Baiklah, saya Tri Yuni Silviani akan menyajikan materi yang pertama. Pemanfaatan media, yaitu penggunaan yang sistematis dari sumber belajar. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara. Perantara atau pengantar sumber pesan dari penerima pesan. Media pembelajaran menurut Rahman ialah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Maksudnya ialah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara siswa dengan guru dapat berlangsung sesuai yang dirumuskan antara siswa dengan guru. Media memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. Artinya ialah penyampaian materi pembelajaran bisa diseragamkan atau disamakan. Dengan adanya bantuan media pembelajaran, sehingga penafsiran atau pemahaman yang berbeda antara siswa dapat dihindarkan dan mengurangi kesenjangan siswa dimanapun berada. Yang kedua, media dapat menumbuhkan proses pembelajaran yang jelas dan menarik. Artinya ialah dengan adanya media dapat menampilkan suara, gambar, gerakan, dan warna baik secara alami maupun dimanipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan tidak menonton. Yang ketiga ialah fungsi media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Maksudnya adalah dengan adanya media dapat menumbuhkan sikap positif dan semangat terhadap siswa, sehingga materi dalam proses pembelajaran siswa bisa memahami dan proses pembelajaran bisa lebih menarik dan mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang keempat, fungsi media adalah proses pembelajaran lebih interaktif. Artinya, dengan media
akan menjadikan komunikasi dua arah secara aktif. Sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah yang akibatnya menimbulkan kebosanan pembelajaran pada siswa itu sendiri. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya yang akan Baik para dosen dan audiens yang dirahmati Allah, setelah kita memperhatikan atau menyimak tentang manfaat dan fungsi belajar, selanjutnya kita akan mengamati tentang jenis media belajar. Macam-macam jenis media belajar, antara lain media visual, ada media audio, kemudian ada project still media dan project management media. Apa itu media visual? Media visual itu ialah semua alat yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Semisal ada grafik, ada diagram, ada card, bagan, bisa poster, kartun, serta komik. Itulah pengertian media visual. Kemudian ada media audial atau media audio. Apa itu media audio? Yaitu alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengar saja. Tadi media visual melalui indera mata, sekarang media audio melalui indera pendengar. Contohnya seperti radio, tape record, laboratorium bahasa, dan sejenis lainnya. Selanjutnya, project still media. Apa itu project still media? Yaitu suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, baik sekolah ataupun lokasi lain yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Sebagaimana contohnya seperti slide, overhead proyektor, atau infocus yang seperti kita pakai sekarang. Kita menggunakan infocus atau proyektor. Kemudian ada selanjutnya yang keempat, project motion media. Apa itu project motion media? Media yang mampu menampilkan suatu gambar, suatu gambar, suara dan gambar. Jadi visual hanya dengan mata, audio dengan suara. Nah, di sini project motion media atau media audio visual, yaitu yang menampilkan suara dan gambar. Sebagaimana contoh seperti kita lihat film, televisi, video, maupun komputer dan sejenis lainnya. Selanjutnya kita menuju pada poin B, difusi inovasi. Apa itu difusi inovasi? Difusi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk adopsi. Di mana tujuan difusi inovasi ini adalah agar suatu medium dapat diterima dan digunakan dalam pembelajaran sehari-hari tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. Itulah pengertian dan tujuan difusi inovasi. Untuk selanjutnya, langkah-langkah difusi yang kali ini akan disampaikan oleh beliau, Mbak Aulia. Kepadanya persilakan. Terima kasih. Materi
selanjutnya yaitu langkah-langkah difusi menurut Rogan. Langkah-langkah difusi antara lain yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua persuasi atau bujukan, yang ketiga keputusan, yang keempat implementasi, yang kelima konfirmasi. Dalam konteks teknologi pembelajaran, inovasi mengacu kepada pemanfaatan teknologi canggih, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Dalam proses pembelajaran, tujuan utama pada teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang efektivitas dan efisien. Metode dan strategi yang digunakan pun merupakan sebuah inovasi pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu poin C, implementasi dan institusionalisasi. Pengertian dari implementasi adalah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan pengertian dari institusionalisasi adalah penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Tujuan dari implementasi adalah menjamin pengguna yang benar oleh individu dalam organisasi. Sedangkan tujuan dari institusionalisasi ialah untuk mengintegrasikan inovasi dalam struktur dan kehidupan organisasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mauludi. Kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi adalah aturan dan tindakan dari masyarakat atau wakilnya yang mempengaruhi difusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi pembelajaran. Kebijakan dan peraturan biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi, kecenderungan dan permasalahan dalam kawasan pemanfaatan umumnya berkisar pada kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi penggunaan, difusi, implementasi, dan pelembagaan. Masalah lain yang berhubungan dengan kawasan ini adalah bagaimana dan gerakan restrukturisasi sekolah dapat mempengaruhi penggunaan sumber belajar. Pertumbuhan yang pesat dari bahan dan sistem berasaskan komputer telah meningkatkan resiko politik dan ekonomi bagi yang akan mengadakan adopsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan di antaranya adalah sikap pembelajar terhadap teknologi, tingkat independensi pembelajar, dan faktor lain yang dapat menghambat dan mendukung media dan materi pembelajaran dalam konteks yang lebih luas. Kesimpulannya dari pemanfaatan ini yaitu berdasarkan pembahasan masalah dalam makalah ini, maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan yaitu kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, serta kebijakan dan regulasi. Kawasan pemanfaatan mempunyai jangkauan aktivitas dan strategi mengajar yang luas. Dengan demikian, pemanfaatan menuntut adanya penggunaan diseminasi, difusi, implementasi, dan pelembagaan yang sistematis. Namun hal tersebut dihambat oleh kebijakan dan peraturan. Fungsi pemanfaatan ini penting karena fungsi ini memperjelas hubungan pembelajar dengan bahan dan sistem pembelajaran. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.